Halo, di dunia yang rasanya lari terus, nggak pernah berhenti ini, tekanan untuk selalu produktif itu kayaknya ada di mana-mana ya. Kita seakan dituntut untuk terus kerja lebih banyak, lebih cepat, dan nggak boleh berhenti. Nah, kali ini kita mau coba pahami tekanan ini bareng-bareng dan cari cara yang lebih lembut untuk nemuin lagi keseimbangan dalam hidup kita. Nah, coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasain ini? Lagi santai, tiba-tiba gelisah. Ngerasa bersalah karena kok kayaknya banyak banget yang belum dikerjain. Kalau kamu pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru ini adalah perasaan yang umum banget di zaman sekarang. Yuk kita coba bedah, sebenarnya dari mana sih datangnya perasaan ini? Oke, ternyata perasaan itu ada namanya loh. Namanya produktivitas toksik. Ini bukan soal semangat kerja ya, tapi udah masuk ke ranah obsesi yang nggak sehat. Ini kondisi di mana kita mulai ngerasa kalau harga diri kita itu cuma diukur dari seberapa banyak tugas yang berhasil kita centang. Yang jadi bahan bakarnya bukan lagi semangat, tapi rasa takut. Takut dianggap nggak becus, takut ketinggalan, takut dinilai nggak berharga. Coba deh kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Kelihatan banyak kan bedanya? Produktivitas yang sehat itu motivasinya dari dalam, dari keinginan buat tumbuh. Fokusnya ke kualitas. Dan yang paling penting, istirahat itu dianggap sebagai bagian dari proses. Nah, sebaliknya, kalau produktivitas toksik, itu didorong rasa cemas dan takut. Fokusnya cuma kuantitas dan kecepatan, batas kerja jadi nggak jelas, dan istirahat malah bikin kita ngerasa bersalah. Dan ini semua makin menjadi-jadi gara-gara yang namanya hustle culture, sebuah budaya yang seolah-olah memuja kesibukan. Lembur terus-terusan dianggap keren, sementara istirahat dibilang males. Jadi sibuk itu bukan lagi sekedar kondisi, tapi udah jadi kayak simbol status, semacam lencana kehormatan yang kita pamerin buat buktiin kalau kita ini penting dan berharga. Oke, pertanyaannya, kenapa sih kita bisa sampai terjebak di sini? Ternyata ini bukan murni salah kita atau karena kita kurang disiplin loh. Ada penjelasan ilmiah yang kuat banget di balik kenapa otak kita seolah bisa kecanduan sama yang namanya kesibukan. Yuk kita coba pahami bareng-bareng. Jadi gini, gampangnya, otak kita itu dirancang untuk selalu cari imbalan atau reward. Ada zat kimia di otak namanya dopamin. Orang sering bilang ini molekul kesenangan. Padahal, lebih tepatnya, dopamin itu molekul motivasi. Dia yang dorong kita untuk melakukan sesuatu yang bakal ngasih kepuasan. Nah, disinilah jebakannya dimulai. Setiap kali kita nyelesain tugas kecil, misalnya balas satu chat atau nyentang satu to-do list, otak kita ngeluarin sedikit dopamin. Rasanya puas kan? Lega gitu. Masalahnya, rasa puas itu cuma sebentar banget. Akhirnya otak kita jadi nagih, pengen lagi dan lagi. Kita jadi terus-terusan nyari tugas kecil berikutnya cuma buat dapetin suntikan dopamin itu, tapi nggak pernah ngerasa bener-bener tuntas. Kondisi ini jadi makin rumit pas kita lagi stres. Jadi, stres itu secara harfiah mematikan bagian otak kita yang tugasnya mikir jangka panjang dan merencanakan, namanya korteks prefrontal. Sebaliknya, pusat rasa takut di otak kita, yaitu amigdala, malah jadi super aktif. Akibatnya apa? Ya, kita jadi reaktif, panikan. Kita jadi lebih mentingin hal-hal yang rasanya urgent dan bikin cemas ketimbang hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting buat masa depan kita. Oke, tadi kita udah tur ke dalam otak kita ya. Sekarang yuk kita coba lihat keluar. Karena ternyata tekanan ini bukan cuma datang dari dalam diri kita aja, tapi juga dikuatin sama lingkungan sosial dan budaya di sekitar kita. Cara kita melihat kerja keras itu ternyata sangat dipengaruhi budaya loh. Kalau di budaya yang individualistis, tekanannya seringkali datang dari rasa bersalah karena ngerasa nggak maksimalin potensi diri sendiri. Tapi, di budaya yang kolektivistik kayak di Indonesia, pemicunya tidak. Kita sering kerja keras karena ada rasa malu kalau sampai ngecewain keluarga atau tim. Kita takut jadi beban. Dua-duanya sama beratnya, tapi emosi yang mendasarinya itu beda. Dan ini tuh relate banget ya di Indonesia. Mulai dari mahasiswa yang ngerasa harus ikut puluhan organisasi dan magang biar CV-nya bagus, sampai para pekerja muda di dunia startup yang kayaknya dituntut buat online 24/7. Tekanan untuk terus menghasilkan sesuatu itu terasa banget di mana-mana. 62,9%. Iya, sebanyak itulah jumlah pekerja di Asia Tenggara yang ngaku pernah kena burnout. Ini angka yang besar banget. Artinya, ini bukan lagi masalah pribadi, tapi udah jadi krisis regional. Ini bukti kalau lingkungan kerja dan budaya di sekitar kita punya peran besar dalam menciptakan kelelahan massal ini. Nah, setelah kita paham masalahnya, dari sisi otak sampai budaya, pertanyaan terbesarnya kan, terus gimana dong? Gimana caranya kita keluar dari sini? Kabar baiknya, ada kok jalannya. Ada beberapa strategi lembut dan praktis yang bisa kita coba untuk ngedapetin lagi ketenangan kita.
Perubahan paling mendasar itu harus dimulai dari pola pikir. Kita perlu bergeser dari mentalitas maximizing, yang selalu cari yang paling sempurna, ke mentalitas satisfying, yaitu mencari yang cukup baik. Ini bukan berarti jadi pemalas ya, sama sekali bukan. Ini soal menerima kalau kesempurnaan itu nggak ada, dan fokus ke kemajuan yang realistis aja. Dan ternyata, orang yang menerapkan satisfying ini terbukti lebih bahagia loh. Nih, ada alat yang simple banget tapi bisa bantu luar biasa. Namanya Matrix Eisenhower. Tujuannya sederhana, bantu kita bedain mana kerjaan yang beneran penting dan mana yang cuma kelihatan mendesak. Dengan bagi-bagi tugas ke 4 kotak ini, kita bisa lebih bijak pakai waktu dan energi kita yang terbatas. Nah, ini dia kuncinya. Rahasia buat keluar dari siklus kebakaran terus-terusan itu adalah dengan menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran 2. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang penting buat jangka panjang, kayak belajar hal baru, jaga kesehatan, bangun hubungan baik, yang sering kita tunda karena nggak ada deadline-nya. Padahal kalau kita fokus di sini, banyak masalah di masa depan bisa kita cegah. Selain ngatur kerjaan, kita juga perlu ngatur cara kita ngobrol sama diri sendiri. Coba deh latih yang namanya self-compassion atau ulas asih pada diri. Caranya simpel kok. Pertama, coba perlakukan dirimu kayak kamu memperlakukan sahabat baikmu. Kedua, ingat kalau semua orang juga pernah gagal dan berjuang. Kamu nggak sendirian. Dan ketiga, akui aja perasaanmu apa adanya tanpa perlu dihakimi. Terakhir, untuk bantu nyembuhin otak kita dari kecanduan dopamin instan tadi, ada beberapa tips praktis nih. Coba deh sesekali puasa dopamin, kurangin main media sosial untuk ngeriset otak, ganti juga kepuasan instan dengan dopamin lambat dari kegiatan kayak baca buku atau berkebun, dan jangan pernah remehkan kekuatan istirahat mikro. Berhenti 5 menit aja dari layar setiap jam, itu efeknya besar banget loh. Pada akhirnya, mungkin kita perlu mendefinisikan ulang apa sih arti sukses buat diri kita masing-masing. Mungkin sukses itu bukan soal seberapa panjang to-do list yang berhasil kita selesaikan. Mungkin sukses yang sejati adalah saat kita bisa menutup hari dengan perasaan yang sehat, utuh, dan merasa hidup kita ini punya makna. Jadi, mari kita akhiri dengan satu pertanyaan refleksi ini. Nggak perlu perubahan yang besar kok, cukup satu langkah kecil aja. Apa satu hal lembut yang bisa kamu lakuin buat dirimu hari ini untuk menghormati fakta bahwa kamu juga butuh jeda? Mungkin dengan minum teh tanpa sambil kerja, atau dengerin satu lagu sampai habis. Apapun itu, ingat ya, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini.